Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, atau bahkan selamat malam bagi kalian kapanpun kalian menyaksikan video ini. Kami dari kelompok satu ingin mempresentasikan mata kuliah Pabean dan Cukai Materi Perdagangan Internasional. Sebelum memulai pemaparan materi, yuk kenalan dulu sama anggota kelompok satu. Dimulai dari sebelah kiri, ada Eka Rina Lintang Sekar Sari Ningtyas, ada saya sendiri Fatih Tias Rafif, dilanjut dengan Arfadia Hanania dan juga Maya Vidya Musdalifa. Nah, materi yang pertama akan dibawakan oleh Arfadia Hanania. Sebelum Apakah kalian tahu mengenai perdagangan internasional? Kegiatan perdagangan internasional itu berhubungan dengan kegiatan perdagangan bebas loh. Di mana kegiatan perdagangan internasional adalah perdagangan antara suatu tempat dengan tempat lain dan melewati batas negara yang bersifat interdependensi atau saling ketergantungan dengan menerapkan aturan yang telah disepakati secara internasional. Dan dalam perkembangannya, perdagangan internasional mendorong lahirnya konsep perdagangan bebas, yaitu proses perdagangan internasional di mana barang dapat bergerak tanpa adanya hambatan seperti tarif, kuota, atau regulasi yang berlebihan, sehingga arus barang dan jasa dapat bergerak lebih leluasa antar negara. Adapun teori kemampuan yang ada di dalam perdagangan internasional. Yang pertama, ada kemampuan komparatif, yaitu apabila suatu negara dapat memproduksi suatu barang atau jasa dengan efisien dan lebih murah dibandingkan negara lain. Kemudian yang kedua, terdapat kemampuan absolut, yaitu apabila suatu negara mampu memproduksi barang atau jasa yang tidak dapat diproduksi oleh negara lain. Di dalam kegiatan perdagangan internasional, pastinya ada kegiatan ekspor. Kegiatan ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean keluar daerah pabean melalui perjanjian atau tidak melalui perjanjian sesuai dengan peraturan yang telah berlaku. Sesuai dengan praktiknya, ekspor dapat dibagi menjadi 4 jenis, yaitu yang pertama ekspor langsung, di mana pihak penjual langsung dari asal tempat barang mengirimkan barang beserta dokumen pelindungnya kepada pembeli. Yang kedua, ekspor tidak langsung, di mana kegiatan yang dilakukan melalui pihak ketiga yang dapat disebabkan beberapa hal yang melatar belakangi, seperti lokasi pasar, ketersediaan sarana dan prasarana, serta networking. Yang ketiga, reekspor atau kegiatan yang dilakukan oleh importir untuk mengekspor barang-barang yang telah dipesan atau dibeli dan sampai di pelabuhan tujuan. Dan yang keempat, diekspor kembali dengan fasilitas, yaitu dilakukan oleh importir dengan menggunakan fasilitas impor sementara dan mendapatkan penangguhan pembayaran bea masuk dan pajak dalam rangka impor. Selanjutnya, terdapat komoditi dalam ekspor yang secara praktikal dapat dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama barang ekspor umum, yaitu barang-barang yang tidak memerlukan perizinan khusus dan prosedur ekspornya relatif mudah, seperti produk tekstil, alas kaki, dan kerajinan tangan. Dan yang kedua, barang ekspor khusus atau barang yang memerlukan izin ekspor khusus yang diatur oleh lembaga tertentu karena beberapa alasan, yaitu mengenai kelestarian alam, keamanan nasional, perlindungan budaya, dan regulasi perdagangan internasional, seperti senjata, batu bara, dan tumbuhan langka. Adapun pembagian eksportir yang dipandang dari fungsinya dibagi menjadi tiga, yaitu yang pertama eksportir produsen atau perusahaan yang memproduksi barang-barang untuk diekspor dan tidak menggunakan jasa perantara. Yang kedua, eksportir terdaftar adalah perusahaan yang telah mendapatkan pengakuan dari Menteri Perindustrian dan Perdagangan untuk mengekspor barang tertentu sesuai ketentuan yang berlaku. Dan yang ketiga, pedagang ekspor, yaitu orang atau badan hukum yang diberi izin oleh pemerintah untuk melakukan kegiatan ekspor setelah memiliki izin berbentuk surat pengakuan eksportir disertai dengan angka pengenal ekspor. Selain kegiatan ekspor, ada juga kegiatan impor, yaitu kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean. Nah, daerah pabean yang dimaksud adalah seluruh wilayah Indonesia yang meliputi darat, air, udara, dan juga landas kontinen. Dan dalam pelaksanaannya, kegiatan ini perlu mematuhi kewajiban kepabeanan, yakni penyampaian pemberitahuan bea masuk dan dokumen yang diperlukan saat pemeriksaan barang.
Dan orang yang melakukan impor disebut dengan importir. Ada 3 jenis importir. Yang pertama ada umum atau perorangan, yang mana kegiatan ini biasanya ditujukan untuk dagang ataupun penggunaan pribadi. Lalu yang kedua ada importir terbatas, yang mana importir ini itu kehadirannya dibatasi oleh pemerintah seperti importir bahan baku kimia. Lalu yang terakhir ada importir produsen, di mana importir ini melakukan impor untuk memenuhi keperluan produksinya. Selanjutnya ada jenis-jenis impor. Yang pertama, impor untuk dipakai ataupun untuk dijual. Yang kedua, impor barang awak sarana, di mana penumpang ini akan menunjukkan paspor, kemudian akan memberitahukan barang apa saja yang dibawa. Kemudian yang ketiga, ada impor sementara, yaitu dilakukan dengan jangka waktu tertentu. Kemudian ada juga impor barang melalui pos dan juga impor barang melalui penitipan. Nah, keduanya ini akan mendapati pembebasan bea masuk jikalau barangnya melebihi nilai 50 US dollar. Kemudian ada reimpor, yaitu importer ini bisa mengajukan barang yang diimpor kembali ke pengekspor. Dan yang terakhir ada jenis impor pelintas batas, di mana jenis impor ini berlaku di wilayah perbatasan antara Indonesia dan juga negara tetangga. Nah, barang ini akan dikenakan bea masuk jika nilainya itu lebih dari batas berikut. Yang pertama, Indonesia dengan Papua Nugini, yaitu kalau lebih dari 300 US dollar. Dengan Malaysia, kalau lebih dari 600 ringgit Malaysia. Kalau dengan Filipina, itu lebih dari 250 US dollar. Kalau dengan Timor Leste, itu harus lebih dari 50 US dollar. Nah, FOB di sini itu artinya adalah nilai barang di luar biaya kirim dan juga asuransi. Adapun tahapan ekspor ataupun impor. Yang pertama itu didahului dengan inquiry atau prospek, di mana si pembeli ini akan mempertanyakan segala hal tentang pembelian kepada si penjual. Kemudian yang kedua, ada quotation atau offering, di mana si penjual ini akan menjawab pertanyaan daripada si pembeli. Kemudian yang ketiga, ada acceptance, di mana si pembeli ini akan menerima tawaran dari si penjual. Kemudian yang keempat, ada tahap negotiation, di mana kedua belah pihak akan sama-sama bernegosiasi untuk melanjutkan niat kerjasama. Lalu yang kelima, ada Memorandum of Understanding, di mana kedua belah pihak ini akan membuat dokumen tertulis yang berisi tanda tangan dari kedua belah pihak, yang mana sifatnya itu tidak terikat dengan hukum, dan kemudian akan terikat dengan hukum ketika telah diterbitkannya sales contract oleh si penjual. Kemudian yang terakhir ada klaim, di mana klaim ini itu terjadi jika ada kerusakan ataupun ketidaksesuaian barang saat sampai, sehingga pembeli ini dapat mengajukan klaim. Dan klaim ini bisa ditujukan ke penjual, asuransi, ataupun pihak pengiriman. Selanjutnya kita masuk ke materi tata niaga yuk. Secara umum, tata niaga merupakan serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk memindahkan barang atau jasa dari produsen ke konsumen. Sedangkan dalam konteks ekspor dan impor, tata niaga merupakan serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk memindahkan barang atau jasa dari eksportir ke importir. Tata niaga sendiri itu dibagi menjadi dua, yaitu ada tata niaga ekspor dan juga tata niaga impor. Di mana tata niaga ekspor itu diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141 Tahun 2020, di mana peraturan ini mengatur pengawasan impor ekspor barang larangan dan terbatas, dan juga mengatur pencantuman ketentuan umum di bidang impor dan ekspor sesuai dengan Undang-Undang Perdagangan. Sedangkan tata niaga impor itu diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51 Tahun 2020, dan juga di Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102 Tahun 2023. Di PMK Nomor 102 Tahun 2023 ini, tata niaga impor itu dibagi menjadi dua, yaitu tata niaga impor border dan juga tata niaga impor post border, di mana perbedaan di antara kedua tata niaga ini terletak pada di mana dilakukannya pengawasan atau pemeriksaan. Di tata niaga impor border itu pengawasan atau pemeriksaannya itu dilakukan di dalam daerah pabean, sedangkan tata niaga impor post border pengawasan atau pemeriksaannya itu dilakukan di luar daerah pabean. Tentunya, sebelum kita melakukan ekspor maupun impor, kita perlu menyiapkan beberapa dokumen sebagai alat bukti penyerahan barang atau sebagai tanda bukti kepemilikan atas barang yang diimpor maupun diekspor. Nah, kita masuk yuk ke dokumen-dokumen apa aja yang perlu disiapkan sebelum melakukan ekspor maupun impor. Nah, berikut adalah dokumen-dokumen pendukung yang perlu kamu persiapkan sebelum melakukan impor ataupun ekspor. Yang pertama ada dokumen komersil, yang kedua ada dokumen finansial, yang ketiga ada dokumen transportasi, dan yang terakhir ada dokumen resmi. Di mana dokumen komersil itu berisi sales contract, yaitu surat perjanjian yang telah ditandatangani oleh penjual dan pembeli. Yang kedua ada purchase order, dokumen yang membuktikan bahwa pemesan atau pelanggan telah memberikan order untuk membeli barang yang dirinci dalam purchase order. Yang ketiga ada commercial invoice,
yaitu dokumen resmi yang berisi rincian transaksi jual beli barang atau jasa antara eksportir dan juga importir. Yang keempat, ada packing list, yaitu dokumen yang berisi suatu daftar kemasan yang menyertai dan harus mengikuti commercial invoice. Yang kelima, ada Certificate of Analysis, yaitu hasil analisis mengenai pengendalian dan pengawasan atas mutu suatu produk yang diekspor. Nah, dokumen yang kedua itu ada dokumen finansial yang berisi collection draft dan juga letter of credit, di mana collection draft atau yang biasa disebut wesel inkaso adalah wesel yang diterbitkan untuk memberi kuasa kepada penerima untuk menagih sejumlah uang. Yang kedua yaitu letter of credit adalah surat perjanjian dari bank yang menjamin pembayaran dari pembeli kepada penjual. Letter of credit merupakan salah satu metode pembayaran yang paling umum digunakan dalam perdagangan internasional. Dokumen pendukung yang ketiga yaitu dokumen transportasi. Ada manifest, yaitu dokumen sarana pengangkut yang berupa suatu daftar muatan barang-barang yang diangkut dengan rincian nomor daftar, nama atau inisial penerima tujuan, nama negara, dan nomor kode harmonized system yang menunjukkan jenis barang yang ada dalam kemasan. Yang kedua ada bill of lading dan juga airway bill, suatu dokumen kontrak antara pengangkut dan pengirim barang, terdiri atas 3 original dan lainnya merupakan kopi. Yang ketiga ada delivery order, yaitu dokumen yang berisi perintah pengiriman barang dari penjual kepada ekspedisi. Yang terakhir ada kargo polisi, di mana polis asuransi pengangkutan barang yang melindungi pemilik barang dari kerugian finansial. Polis ini berlaku untuk pengiriman barang melalui darat, laut, dan juga udara. Dokumen yang terakhir yaitu dokumen resmi, ada perizinan dan juga surat keterangan asal, di mana perizinan yaitu dokumen-dokumen yang diterbitkan oleh Departemen Teknik pada instansi pemerintah untuk barang-barang tertentu. Yang terakhir ada surat keterangan asal, yaitu pernyataan yang telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dengan pernyataan bahwa barang yang dikirim merupakan produksi dari negara pengekspor. Oke, kita akan masuk ke materi selanjutnya yaitu Incoterms. Incoterms adalah standar nasional yang mengatur hak dan kewajiban antara penjual dan pembeli dalam perdagangan internasional. Incoterms ditetapkan oleh International Chamber of Commerce atau ICC dan digunakan secara luas dalam kontrak jual beli untuk memperjelas pembagian biaya, risiko, dan tanggung jawab dalam proses pengiriman barang. Incoterms sendiri dibagi menjadi beberapa kategori. Untuk semua moda transportasi ada ex-works, free carrier, carriage paid to, carriage and insurance paid to, delivered at place unloaded, dan juga delivered duty paid. Untuk Incoterms untuk transportasi laut dan perairan ada free alongside ship, free on board, cost and freight, dan juga cost, insurance, and freight. Selanjutnya ada cara pembayaran untuk Incoterms. Yang pertama ada advance payment atau pembayaran di muka. Selanjutnya ada open account atau rekening terbuka. Ada documentary collection atau inkaso dokumen, di mana sistem ini melibatkan bank sebagai perantara dalam proses pembayaran. Dan yang terakhir ada letter of credit, di mana letter of credit ini adalah instrumen keuangan yang diterbitkan oleh bank atas permintaan importir yang menjamin bahwa eksportir akan menerima pembayaran setelah memenuhi syarat dan ketentuan dalam dokumen yang ditentukan. Selanjutnya ada kawasan perdagangan bebas atau free trade zone. Adalah suatu wilayah dalam suatu negara yang mendapatkan perlakuan khusus dalam perdagangan, di mana barang-barang yang masuk dan keluar dari kawasan ini dibebaskan dari bea masuk, pajak, dan berbagai regulasi kepabeanan tertentu. Kawasan ini bertujuan untuk meningkatkan investasi, perdagangan, dan pertumbuhan ekonomi di suatu negara tersebut. Untuk materi yang terakhir, ada organisasi yang penting dalam perdagangan internasional. Yang pertama ada WTO atau World Trade Organization. WTO adalah organisasi internasional yang mengatur perdagangan dunia dengan tujuan memastikan perdagangan berjalan lancar, dapat diprediksi, dan sebebas mungkin. Selanjutnya ada World Customs Organization atau WCO. WCO adalah organisasi internasional yang mengkoordinasikan dan mengharmonisasikan sistem kepabeanan di seluruh dunia. Nah, yang terakhir ada ICC atau International Chamber of Commerce. ICC adalah organisasi bisnis global yang mewakili kepentingan perusahaan di seluruh dunia. ICC berperan dalam menetapkan standar perdagangan internasional, arbitrase bisnis, serta kebijakan perdagangan global. Ketiga organisasi ini memainkan peran penting dalam perdagangan internasional. WTO mengatur kebijakan perdagangan antar negara, WCO mengatur sistem kepabeanan, dan ICC mendukung dunia bisnis dengan standar dan kebijakan perdagangan internasional.